Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Kenapa Allah tidak menciptakan satu agama saja. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira kalau tidak demikian, maksud saya begini, untuk apa sih ini semuanya? Karena saya punya keinginan kira-kira dibangun persepsi yang baru, penafsiran yang baru, pemahaman yang baru, pemikiran yang baru. Kita lakukan pembaruan lah dalam segala bidang yang nantinya tujuan saya bahwa umat Islam sejak itu nanti kalau kita selesai sudah tidak ada lagi pertengkaran dan permusuhan di antara umat Islam. Tetapi sebetulnya hanya dengan satu ayat saja kalau kita ingin memperhatikannya, itu kita sudah tidak akan lagi memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita yakini. Dan kita akan lega saja ketika ada orang lain yang berbeda pendapat. Ya kan? Artinya menerima bahwa pluralitas itu sebagai suatu realita. Coba dengarkan firman Allah, "Lau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah." Kalau Allah berkehendak, bisa saja Dia membuat kamu dalam satu agama. Allah nggak perlu bikin agama Yahudi, nggak perlu bikin agama Nasrani, nggak perlu. Udah satu agama dan semuanya agamanya Islam semua. Kemudian mazhabnya mazhab Syafi'i semua. Nanti ormasnya NU semua, sampai Donald Trump masuk NU. Ya, sudah bisa nggak Allah? Bisa. Tapi Allah menginformasikan wa mazalu mukhtalifin. Nantinya tetap mereka akan berbeda lagi. Ini artinya impossible, mustahil cita-citamu ingin mempersamakan orang lain. Artinya sia-sia kamu, hanya buang-buang waktu kok. Daripada kita buang waktu dalam pertengkaran, yuk kita fokus saja bagaimana memakmurkan negeri ini. Kemudian kemakmurannya dibagi adil, keadilan sosial. Nah, siapapun pelanggaran kita hukum secara adil, namanya supremasi hukum. Itu saja kan selesai. Ya kenapa kita bertengkar? Menyalah-nyalahkan orang, mengkafir-kafirkan agama yang lain, nggak selesai itu. Iya, toh kamu juga di dunia minoritas kok. Umat Islam, sadarlah kamu minoritas di dunia ini. Percaya nggak? Nomor 4 kamu nih di dunia ini. Masa besar juga agama Nasrani daripada kamu tuh. Masa besar juga agama Buddha daripada kamu. Masa besar juga orang Hindu daripada kamu. Lah iya dong. Nah itulah sebabnya. Jadi cobalah kita memperbaiki. Jadi artinya beginilah. Jadi bingung saya ngomongnya yang mana ya. Orang marah gak saya bilang gini kira-kira. Saya tidak menyalahkan siapapun. Kita lagi menyalahkan diri kita sendiri sebagai umat Islam. Kenapa kita harus bertengkar terus? Tuhan kita sama Allah. Kitab sucinya Al-Quran. Nabinya Muhammad. Kiblatnya Ka'bah. Lalu beda kan hanya beda interpretasi. Iya kan? Boleh nggak beda interpretasi?
interpretasi terhadap teks-teks agama. Betul enggak? Teks agama menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Apalagi bahasa Arab, bahasa Indonesia saja bisa terjadi multi interpretasi. Ngomongnya begini, maksudnya begitu. Ada enggak? Kamunya maksakan ngomongnya begini, ya harus begini. Enggak. Ngomongnya begini, maksudnya begitu. Ngomong begitu, maksudnya begini. Ya. Dan menjadi satu pertanyaan, Allah bisa nggak ngomong yang kira-kira tidak menimbulkan multi interpretasi? Bisa nggak? Berarti disengaja dong. Berarti disengaja dong. Iya, disengaja supaya berbeda. Karena dalam perbedaan ada satu keindahan yang tidak kamu pahami. Kalau kamu masuk ke Ragunan, lihat kebun binatang, dalamnya isinya ketek semua. Indah enggak? Yang indah kan ada keteknya, ada kunyuknya, ada cemeraknya, ada kadalnya, ada buayanya, kan gitu. Kalau di dunia, perempuannya seperti bidartem semua. Indah enggak? Enggak juga. Kalau di dunia seperti Syahrini semua. Kalau seperti Syahrini semuanya, enggak ada jelek, enggak ada bagus. Semuanya sama. Jadi kita mengatakan ini cantik, ya mesti ada yang tidak cantiknya. Orang jahat juga sengaja dibikin untuk perbandingan dalam pikiranmu. Kalau tidak ada orang jahat, kita tidak tahu mana yang baik. Kalau enggak, Anda tidak mengerti bagaimana Allah mendesain alam ini. Jadi kamu mengkritiki sutradara, ini gimana sih film kok begini-begini sih, urusan apa? Tinggal nonton aja yang bener, kok bisa banget sih. Iya. Nah, inilah artinya bahwa saya mau nanya, yang bikin orang Amerika siapa? Yang bikin orang Arab? Yang bikin orang jahat? Yang jadi bikin orang baik, yang bikin orang beragama Islam, yang bikin orang agama Yahudi, yang bikin agama Yahudi siapa? Yang bikin agama Kristen siapa? Kenapa Allah tidak bikin satu agama aja? Nah, karena di situ ada kompetisi, ada musabaqah, ada persaingan perlu dibangun supaya semangat kamu terdorong. Beli paham sih mah, nggak ngerti mana ikut sok ngometer ke segala kok. Iya. Dan di penghujungnya, kalau Allah di penghujungnya selesai, Allah mengancam surga, neraka. Iya. Saya mau nanya, mungkin nggak di penghujungnya dengan kasih sayangnya, setelah dibuktikan dulu ada yang surga dan neraka, mungkin gak di penghujungnya semua neraka diangkat semua karena sama-sama makhluknya? Mungkin gak semua yang masuk surga masuk neraka semua barang-barang? Mungkin gak? Mungkin. Ya, Anda harus meyakini bahwa Allah itu absolut. Wala yus'alu amma yaf'alu. Tidak boleh dipertanyakan kenapa dia lakukan. Kalau masih ada batas, berarti itu bukan Allah. Ada keterikatan, itu bukan Allah. Dari akidah saja itu tidak mungkin kita bertengkar. Jangan-jangan Allah dalam pikiranmu itu Allah yang terbatas.
yang tidak bisa mengampuni orang jahat, yang tidak boleh menghukum orang yang baik. Ya. Dari akidah saja sebetulnya kita nggak perlu bertengkar kok. Kita adalah sebagai pemain-pemain, diberi peran yang berbeda-beda. Sutradaranya siapa? Ya sudah, nggak urusan. Jadi artinya kalau dalam ceritanya kamu berkelahi, berkelahilah. Tonjok-tonjokan ya tonjok-tonjokan. Kalau cipok-cipokan, cipok-cipokan. Tapi jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Di situ lagi main suruh mencium, ternyata kesempatan digigit, ya marah. Ada terjadi lah. Nah itu kamu pemain curang lu. Suruh berpura-pura nyium beneran. Diisep-isep, ya marah dia. Jadi di dunia kalau marah, marah-marahan gitu. Kalau sayang, sayang-sayangan. Iya, kalau mukul, mukul-mukulan, pura-pura aja gitu. Kenapa? Innamal hayatud dunya laibun walahun. Dunia ini adalah panggung sandiwara kok, gimana? Dipaham-paham sih. Saya ngomongin ada dalilnya enggak? Laibun main-main, walahun dan senda gurau, panggung sandiwara. Orang main kesungguhan amat gitu. Main cangkang rokok atau dengan biji asem atau juga kelungsu namanya, atau dengan karet gelang, itu sungguhan tak main-main. Main-main. Itu cangkang rokok juga dihargainya, disepakati bersama oleh anak-anak kita tuh. Ini Commodore harganya 1.000, kalau Kansas harganya 500, kan gitu. Di tengah mainnya kok gulet berkelahi, karena ada yang curang sih. Kok dia berkelahi? Masa main-main kok berkelahi? Berarti kalau kamu dalam permainan benar-benar berkelahinya, berarti kamu masih anak-anak juga. Setuju nggak? Ya kekanak-kanakan. Ya nggak usah. Kalau ada orang ngajak berantem, ngajak berdebat sama kamu, yang tidak akan mungkin terjadi kesepakatan, tidak mungkin kamu orang itu taslim, ya kan? Sebaiknya tinggal pergi saja. Punten, tapi yang sopan punten. Mau kemana? Mau beol. Selesai kan? Itu percuma. Bawa segudang dalil, tetap tidak akan merubah pikiran orang itu kok. Sawaun alaihim, sama aja. Anzartahum, kau berikan argumentasi, aulam tundirhum, atau tanpa argumentasi, tetap saja. Jadi gimana? Ya sudah, kita masing-masing saja. Lakum dinukum, itu untuk yang beragama beda. Ternyata pertengkaran yang hebat sekarang ini bukan antara agama berbeda, tapi sesama agama Islam. Sekarang yang terjadi saling bunuh-membunuh antara sesama agama Islam. Irak hancur lebur, Syria porak-poranda, Yaman terbakar, Libya masih gaduh. Siapa yang bunuh mereka? Mereka sendiri kok. Jadi walakum mazhabukum walana mazhabuna. Ya, lakum dinukum selesai. Sudah bisa kita buktikan. Sudah hampir tidak ada, jarang sekali terjadi peperangan antara Islam sama Kristen. Tidak ada peperangan antara Kristen dengan Buddha, dengan Hindu. Enggak kan? Yang ada kan peperangan antar mazhab dalam Islam.
Protestan Katolik sudah tidak pernah lagi perang. Yang kita yang terus perang. Jadi lakum mazhabukum lana mazhabuna. Gitu aja. Bagaimana Anda nih kok? Itu kan ziarah kubur kan musyrik. Anda kan penyembah kuburan. Lakum mazhabukum walana mazhabuna. Punten butuh ngising kita nih gitu aja kok. Iya. Dan kamu juga jangan maksa orang yang tidak mau ziarah kubur, jangan dipaksa ziarah kubur. Kalau orang tidak mau ditahlilin, ya tolong jangan ditahlilin dong. Dan kalau ada orang pakai jenggot, ya jangan dipaksa cukur, jangan. Iya dong, iya dong. Apa ini? Seperti kamu anti Arab, ya nggak boleh dong. Itu kan hak privasi seseorang. Sebaliknya, mereka juga jangan mengkafir-kafirkan orang yang tidak berjenggot. Jangan dikatakan bukan muslim. Itu mana? Iya kan? Satu-satu kan? Adil nggak bisa begini? Ya iya. Terus salah nggak saya mengajak perdamaian? Saya salah nggak mengajak umat Islam damai? Salah nggak saya mengajak umat Islam bersatu? Salah nggak saya mengajak Islam jangan berpecah belah? Barangkali saya salah juga. Ya minta maaf kalau saya salah. Saya tidak menyalahkan siapapun. Mau mazhab Syiah silakan, mau Mu'tazilah, mau Qadariyah, mau Jabariyah, mau Ahli Sunnah, mau Maturidi, mau Asy'ari, mau Yahudi, mau Nasrani. Semuanya silakan. Toh nanti keputusnya terakhir di hari kiamat. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Bukan sekarang memutuskannya, besok nanti. Dan hatimu akan berkata sendiri apa yang kamu lakukan benar atau tidak benar. Di hatimu ada sensor yang tajam sekali. Sebetulnya begitu. Suatu ketika Nabi ditanya, bagaimana. Nabi rupanya mungkin capek jawabnya ya, kebanyakan pertanyaan sih. Ini hukumnya gimana? Hukumnya bagaimana? Kata Nabi begini ya, pokoknya gini aja deh. Kamu ketika melakukan itu, kamu punya rasa malu enggak? Ya malu sih. Ya sudah kalau malu jangan. Tapi kalau tidak malu, ya kalau tidak malu silahkan. Bayangkan, Wailam tastahyu faf'al ma syi'ta. Kalau engkau tidak merasa malu silakan. Sensor malu saja sudah cukup kok. Betul nggak? Betul nggak? Saya mau nanya, kamu malu nggak membunuh sesama Islam, sesama Muslim? Udah, seatasnya malu berdosa. Apakah Anda merasa berdosa membunuh orang yang seagama denganmu? Apakah kamu berdosa membunuh orang yang beragama lain? Hanya karena dia agamanya lain kau bunuh, merasa berdosa enggak? Ini saya pertanyakan. Kalau kamu tidak merasa berdosa membunuh orang yang beragama lain, berarti agamamu agama fasis. Sama yang dianut oleh Hitler, sama Mussolini. Ya kan? Agama Islam ini agama universal, agama yang menjunjung kemanusiaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bisa diberlakukan dari mulai Tokyo sampai Los Angeles, sampai Makkatul Mukarramah, sampai Mesir, sampai Jakarta, sampai London. Seharusnya zalika dinul qayyim, itulah agama yang benar. Iya kan? Jadi apa yang terjadi di nasib umat Islam jadi melarat, jadi goblok, jadi saling membunuh,
Jangan kau salahkan Tuhanmu dan jangan kau salahkan nabimu, yang salah kamu. Percaya nggak? Iya dong. Jadi dikiranya membunuh sesama agama Islam dianggapnya berjihad fi sabilillah dan nantinya masuk surga. Ngebom masjid di Cirebon, Masjid Al-Kautsar, lagi sholat Jumat. Kapolres itu lagi sholat Jumat, kan dia muslim kan? Yang di sekitarnya kan sedang sholat Jumat di rumah Tuhan, sedang menjalankan ritual Islam. Kok dibunuhin sih? Sampai rela dia bunuh diri. Sebetulnya apa yang dicari? Nggak jelas. Kalau di Palestina, teroris itu ada tujuannya. Mereka ingin merdeka untuk menarik perhatian dunia. Ini negeri aman, negeri Pancasila, demokrasi. Bahkan negeri Indonesia, negeri yang paling berhasil reformasinya membangun demokrasi ini dibandingkan di negara-negara Arab. Arab Spring itu kan gagal semua. Kita paling berhasil, kita paling damai. Lalu mencari apa di negeri yang damai ini? Orang Islam diurusin, masjid dibangun, haji diurusin, puasa dihormati, zakat yang ditertibkan. Ya memang negara ini bukan negara Islam, tapi negara ini kan negara beragama, bertuhan. Artinya bahwa orang yang bertuhan di sini dimuliakan, dihormati dan diurusi. Lalu ini seberapa lagi? Ini mendirikan negara Islam, bubar Indonesia ini. Percaya. Ngurus diri sendiri aja nggak bisa, mau mengklaim negara Islam, yang Islam sendiri tidak bisa menciptakan perdamaian antara mereka. Lalu negara Indonesia Islam, ya apalagi? Yang kita sukunya bermacam-macam, ya udahlah jangan macam-macam, gitu aja kok. Ya itu adalah persoalannya. Jadi berulang-ulang ini juga sama menceritakan tentang dekadensi moral di Amerika. Di negeri kita jujur aja nih. Dalam hal ini saya tidak sepakat dengan Said Qutb ini. Di Mesir juga sama seperti itu, sama. Kan gitu. Bahkan di negara-negara Islam yang diktator seperti itu. Nih, lihat pengalaman Afghanistan. Begitu Taliban menang, ya kan gitu. Lalu berkibar negara Islam. Apa yang terjadi? Madrasah untuk anak-anak perempuan ditutup. Orang perempuan dilarang menyetiri mobil. Orang perempuan tidak boleh berniaga, tidak boleh ke pasar, nggak boleh nunggu dagangan. Iya nggak? Ditutup semuanya. Perempuan tidak diberi peran apapun di dunia, yang penting disimpan di rumah, dikunci. Saudi sudah ada kemajuan. Perempuan sudah undang-undangnya dibuat, sudah diizinkan, tidak haram lagi nyetir mobil. Mereka berbondong-bondong bikin SIM, tapi SIM-nya nggak keluar-keluar. Karena kebebasan perempuan nyetir mobil pun masih menjadi polemik di sana. Para ulamanya tidak setuju. Karena dikhawatirkan akan meningkatkan kemaksiatan. Artinya nanti orang bisa pacaran, bisa ketemuan, bisa macam. Tapi penghinaan terhadap makhluk Tuhan yang namanya wanita bukan kejahatan, dianggapnya sebagai ajaran agama.
ngenes kan? Kenapa? Karena salah persepsi, salah beda interpretasi itu. Saya sebetulnya nggak yakin juga bahwa agama Islam melarang perempuan berbisnis, yang istrinya Nabi juga pebisnis kok. Iya, Siti Aisyah juga memimpin perang kok. Kalau memimpin perang kan ke depan, ke medan pertempuran. Lalu masa Siti Aisyah naik onta, naik kuda, memimpin perang boleh, perempuan nyetir mobil nggak boleh? Jelas dong. Jadi itu adalah tradisi yang dibikin oleh orang Arab belakangan ini. Itu yang terjadi. Pemahaman Islam itu ini, pemahaman iman begini, itu dibangun pada Daulah Abbasiyah. Abad keempat dan abad kelima setelah Hijriyah. Saya nggak yakin Nabi seperti itu kok. Betul nggak? Udah, sekarang saya nanya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Berarti perempuan wajib belajar enggak? Minal mahdi ilal lahdi. Ada batasnya enggak belajar? Nyatanya umat Islam tidak belajar. Aqimus shalah untuk laki dan perempuan. Semua. Wa atuz zakah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, laki dan perempuan. Kalau kewajibannya sama, kenapa haknya tidak sama? Enggak ada alasan. Ya kan gitu. Itu maksud saya, bahwa sesungguhnya ya yang paling enak sama Islam di Indonesia nih. Jadi kayak Nabi Muhammad terlahir tuh di Mekah numpang lewat aja kok. Tujuannya mau untuk orang Indonesia kok. Iya, kayak Islamnya Kanjeng Nabi seperti ini saya kira mungkin. Iya kan. Adapun perempuan pakaiannya yang sekarang tutup pakai barqah tutup semua. Kalau nukbah yang kelihatan matanya saja. Kalau yang kelihatan wajahnya namanya hijab. Kalau barqah tutup semua. Kalau nukbah yang kelihatan matanya. Kalau barqah tuh biasanya kain sutra hitam yang tipis gitu ya. Dari dalam bisa melihat orang. Apakah seperti itu pakaian zaman Nabi? Tidak. Baju orang perempuan zaman Nabi itu, nih lihat nih. Nih kain nih, tekuk ya. Tekuk, sobek ininya, kan bolong tengahnya. Lalu disobek sininya, sobek ini. Jadi baru masuk slow. Terus ininya diikat. Belum ada mesin juki, belum ada. Belum ada mesin jahit butterfly, belum ada. Ya, pabrik tekstil juga belum ada. Ini terbuka, kelihatan badannya. Wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Kepala masih terbuka. Yang di situ ini khumur yang di sini yang diselendangkan ini ila juyubihinna, tutupilah juyub. Juyub itu bukan kantong, lekukan tubuh antara dua tetek itu tengahnya kan yang seksi itu yang ditutup. Kemudian bagian ketiak yang sangat seksi perempuan nih. Ya kan? Jadi firman Tuhan dari Nabi Musa
apa itu? Disuruh melemparkan tongkat. Fa idza hiya hayatun tasa. Terus apa? Wadmum yadaka fi jaibika. Bukan dimasukkan kantong. Jaibun tuh ketek artinya. Gimana lagi? Kamu gimana ngerti? Artinya begini. Dikeluar bercahaya tangannya kan begitu, bukan masuk kantong. Memangnya waktu itu sudah ada kantong. Iya. Iya dong. Nah, itu. Saya juga pernah juga waktu kecil kan belajar tarikh Islam ya. Sebenarnya bukan tarikh, itu sirah namanya juga. Nabi Muhammad berniaga ke Mekah ditemani oleh pembantunya namanya Maisarah. Dalam pikiran saya enak banget sama cewek ke Madinah naik onta di tengah padang pasir malam-malam kan enak. Ternyata Maisarah itu laki-laki bukan perempuan. Saking bodohnya. Saya waktu sekolah ibtidaiyah kan gitu. Saya kan udah boleh ngerus gitu. Ternyata jadi Maisarah tuh nama laki-laki. Di Indonesia Maisarah itu perempuan kan gitu. Ya kan? Di sana nama perempuan jadi laki-laki kan gitu. Di sananya Tolha laki-laki, sininya Tolha perempuan. Sananya laki-laki, sininya jadi perempuan. Sabirin tuh Sabrina tuh di sana perempuan, di sini laki-laki. Itu. Jadi ya seperti itulah, makanya jadi sesungguhnya apa yang diduga itu syariat Islam itu tradisi Arab sebetulnya. Jangan salah paham. Jadi kamu jangan kecil hati karena orang Indonesia pengen jadi Islam yang baik, ya tidak mesti harus seperti itu. Yang pakai celana silakan pakai celana, yang sarung silakan sarung. Yang pakai, kalau di Jawa pakai apa namanya itu? Kayak ikat pakai, terus sarungnya apa namanya? Komprang apa namanya? Ya pakai komprang. Terus yang kalau di Jogja tuh, kalau di keraton tuh pakai kain gitu tuh. Apa namanya tuh? Tinampuk. Nampuk. Blangkon, ya. Bang ya pakai belangkon ya belangkon, yang pakai komprang ya komprang, yang pakai pantalon ya pantalon, yang sarung ya sarung, yang pakai jubah ya jubah, silakan sesuka-suka kamu. Itu mah adalah wilayah privat Anda. Jangan dibawa semua Islam itu sampai ke jenggot, sampai ke pakaian, sampai ke makanan, sampai ke masuk WC tangan kaki kiri dulu, meludah harus ke kiri. Kok ribet banget sih? Maksud saya, nah itulah makanya nanti kapan-kapan kita akan jelaskan bahwa Islam sendiri itu tidak satu level seharusnya. Mesti dijelasin, ada Islam yang universal, ada Islam yang regional, ada Islam yang lokal, dan ada Islam yang personal. Itu perlu dijelaskan. Iya dong. Islam universal, Islam regional, Islam lokal, Islam personal. Kalau persoalan kelon sama istri mah, iya, ya itu Islam personal. Jangan dibawa-bawa. Kalau gaul sama istri tidak boleh telanjang bulat, nanti ditonton setan. Ngomong apa kamu? Memangnya kalau dalam selimut setan nggak ngeliat? Ya itu kan ya. Ya iya dong. Iya itu masalah personal. Lalu non, lah ya itu bahwa perempuan kalau suaminya minta enggak dikasih, sampai suami marah sambil marah, maka dia dilaknat malaikat sampai pagi hari. Ngapain ngurusin personal gitu?
Ya itu kan sangat kondisional sekali. Perempuan itu jangan digeneralis. Hari itu dia nyuci baju kotor sampai 10 cepon kan melelahkan. Malam-malam semuanya minta, ya punten Kang capek. Masa tidak dihormati, masa dilaknat. Tampak sih lah. Ya itu yang personal seperti itu. Dan sekarang saya balik. Nah kalau istri sudah dandan, sudah mandi, sudah pakai lipstik, pakai shadow, pakai maskara, pakai baju transparan, duduk di pinggir ranjang, tiba-tiba kamu nyeblek, kleker, di apa itu? Dilaknat juga enggak, digejog lak-lakannya sisan. Dicekek sekalian. Kalau perempuan nggak ngasih hanya dilaknat ya, kunyuk lo gitu, pergi lagi, diturun lagi, iya, ketek lo gitu. Kalau laki-laki nggak ngasih, ditekek mau. Nah itu lo nggak usah, jadi jangan sampai merendahkan martabat perempuan seolah-olah perempuan harus siap kapan saja, enak aja. Memangnya istrimu budak kamu? Nah ini jadi akhirnya terjadi. Karena paradigma semacam itu, maka di negara-negara Islam ini masih sangat tinggi KDRT itu. Kekerasan kepada perempuan itu masih tinggi karena pikiranmu yang seperti itu. Harus kita lawan. Iya dong, demi kemanusiaan. Karena Islam pasti menjunjung kemanusiaan, enak aja. Ya saya sangat ngeri ketika di kitab-kitab kuning seorang istri yang sudah mati boleh disetubuhi. Boleh. Ya karena apa? Itulah pikiran-pikiran mereka. Masa saya setuju dengan hadis-hadis seperti itu? Apa hubungannya bulu cecak hari Sabtu masuk surga? Ini kan di hadis Bukhari-nya ada aja. Enggak dicawarat itu masuk hadis sahih. Yang cecek dapat bikinnya Gusti Allah. Kita nggak disuruh bunuh dia kok. Dia yang ngasih rezeki, dia yang bikin. Masa kita suruh bunuh? Ya artinya hubungannya apa sorga dengan bunuh cecek sih? Karena cecek adalah satu-satunya binatang yang ngipas-ngipasi api. Ketika membakar Nabi Ibrahim, ceceknya segede apa? Ya artinya cerita-cerita mitos semacam itu tuh masuk dalam hadis-hadis Bukhari. Ya itu makanya kita harus tahu nanti. Tapi kapan-kapan lah kita ada dari level-level Islam di sini juga mesti dijelasin. Islam tetap satu, tapi levelnya gitu ya. Semuanya berbahasa Inggris kan gitu. Tapi kan ada beginner, ada advance kan gitu. Ada intermediate kan gitu dan sebagainya sama. Ada Islam yang level personal Islam. Ya, sebab dalam kondisi tertentu ya memang pertama tinggal bukan di negara Islam. Ya dong. Ya mati kutu. Sekarang TKW. Bayangkan kerja di Taiwan. Enggak ada orang Islamnya. Majikannya masak babi. Masak enggak? Bagaimana makannya? Disirtu semuanya, wajannya tiap hari gitu. Sendoknya disirtu juga, ke tanah gitu. Ya sudah, yang penting dagingnya dicutik gitu aja. Yang penting masih jangan berbentuk daging aja sih. Ya kalau tidak begitu nggak bisa makan dong. Iya kan? Nah ini kan di level personal, nggak mungkin Allah akan melarangnya. Mau makan di mana? Iya kan? Di rumahnya ada babi, ada apa namanya? Melihara anjing. Terus kalau itu tetap kamu bertahan, ya silakan. Diharamkan perempuan Indonesia yang beragama Islam bekerja di negara kafir rumahnya kan gitu barangkali. Nggak jelas kan? Nah sekarang orang Saudi mengharamkan perempuan keluar rumah.
melarang, diharamkan berapa nyetir mobil. Kenapa pembantu dari Indonesia ditampung di sana di rumahnya, dan itu bukan keluarga mereka? Kenapa tidak diharamkan? Ayo, jujur nggak? Jujur nggak? Jujur dong. Oh, kalau begitu perempuan Arab itu lain dengan perempuan Indonesia, karena mereka levelnya adalah orang mulia. Kalau Indonesia orang gembel. Saya kira mungkin itulah yang disebut dengan rasialis itu ada. Percaya nggak? Iya, kastanya lain gitu. Jadi mulutnya anti kasta, tapi perilakunya ya iya dong, jujur aja. Saya kalau kita kritik ke semuanya, dunia nih nggak ada yang benar. Termasuk kita juga sama. Iya, kalau kita pasal nggak ada yang benar semuanya. Maka di penghujungnya satu, ya, pertama ya jangan sok merasa paling benar sendiri. Kita beragama itu lebih baik banyak minta ampun kepada Allah. Percaya nggak? Tidak ada yang menjamin bahwa kita sudah sempurna, kita sudah baik. Kita selalu masih berlumur dengan dosa-dosa ini kok. Kalau Anda yakin banyak dosanya, Anda pasti tidak akan menyalah-nyalahkan orang lain kok. Orang yang suka menyalah-nyalahkan orang lain adalah orang yang sudah merasa dirinya sudah tidak bersalah. Orang yang tidak merasa bersalah namanya orang Orang sombong itu hukumnya kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Orang kafir itu muslim enggak? Bisa. Tapi enggak mungkin orang kafir beriman. Orang muslim yang kafir ada. Orang Nasrani yang kafir ada. Orang Yahudi yang kafir ada. Waladzina kafaru min ahli kita. Waladzina kafaru minal muslimin juga ada. Orang kafir dari orang Islam, orang kafir dari orang Nasrani. Berarti ada yang tidak kafir juga. Kan begitu persoalannya. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu secara mendetail, itu saya kira nggak mungkin menimbulkan radikalisme, tidak mungkin menimbulkan terorisme. Percaya? Iya kan gitu. Jadi ya. Di penghujungnya saya minta bahwa jangan sekali-kali kita memaksa siapapun. La ikraha fiddin. Bahwa agama tidak punya senjata yang ampuh untuk memaksa siapapun. Kalau dipaksakan, tidak lain hanya akan melahirkan orang-orang yang munafik semuanya. Jadi dengan kesadaran, dengan keyakinan, dan harus masuk akal, iya dong. Iya, jangan dipaksa, nggak bisa. Nah makanya terakhir saya minta, kita mungkin ingin anak yang soleh. Ketika kita mendidik anak-anak sholat, tolong jangan dengan kekerasan. Kalau anak tidak sholat, jangan dipukuli. Sholat pukul. Ya, memang terjadi. Anak kita sholat semua, tapi munafik semuanya. Begitu bapaknya mati, berhenti sholatnya kok. Nggak ada yang mukuli sih. Oke, ya, assalamualaikum.